Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basmaidawati Tambosai, Agent of Gold Aceh Tamiang. Di sini saya akan membahas prinsip jual beli emas. Mungkin hal ini pernah kita rasakan, seperti AOG masih kebingungan tentang harga di dunia emas. AOG belum mengetahui seluk-beluk harga bebek sehingga bingung dalam menjawab pertanyaan dari konsumen. Ada juga AOG belum mengetahui makna emas baru lama atau emas tua muda. Terus AOG dan konsumen belum mengetahui bahwa emas itu mudah diuangkan dan sebagainya. Maka di sini saya akan membahas tentang prinsip emas. Pertama, emas tidak mengenal kadaluarsa. 2, emas tidak mengenal barang bekas. 3, emas itu mudah diuangkan. Maka kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu emas tidak mengenal kadaluarsa. Adapun arti kadaluarsa adalah sesuatu yang karena perubahan atau waktu ataupun zaman maka sudah tidak dipakai lagi. Kenapa ada kata kadaluarsa? Karena produk tersebut sudah terlewat masa pakainya atau sudah dinyatakan tidak berlaku lewat sebuah undang-undang. Contoh, kita kan membeli handphone, kita bandingkan dengan kita membeli emas EOA. Maka akan lebih menguntungkan kita membeli emas EOA karena di emas itu tidak mengenal kadaluarsa dan rusak. Sementara handphone yang kita beli tadi bisa dinyatakan rusak dan ketinggalan zaman gitu. Maka lebih untung kita membeli emas dibandingkan dengan barang elektronik lainnya. Maka dengan demikian, bisnis emas itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Contoh, misal kita nih sebagai agent of gold. Emas yang kita punya, kita jual kembali, maka kita akan dapat untung. Dan emas yang kita punya itu kita diamkan aja tanpa diapa-apain, kita juga dapat untung. Dan jika harga emas itu pun turun, maka kita juga mendapatkan keuntungan. Maka stok yang ada pada seorang agent of gold itu sangat banyak fungsinya. 1, sebagai tabungan. 2, sebagai investasi. 3, sebagai aset. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa emas sangat menguntungkan untuk disimpan dalam waktu yang lama dan dengan jumlah yang banyak. Sini kita masuk ke prinsip kedua, yaitu emas tidak mengenal barang bekas. Adapun artinya dari barang bekas itu adalah barang baru yang telah digunakan setelah menurun kualitasnya dan seiring waktu penggunaannya. Mengapa terjadi istilah barang bekas? 1, mungkin karena sudah dipakai orang itu dinyatakan barang bekas. 2, karena kualitasnya sudah turun maka disebutlah barang bekas. Contohnya mobil, sepeda motor. Kalau awalnya kita membelinya dari showroom, oke, itu namanya barang baru. Tapi setelah kita pakai kita jual kembali, itu namanya sudah barang bekas dan selain bagainya. Dan bagaimana juga dengan emas? Adakah emas itu bekas? Apakah emas itu secara kualitas turun atau tidak jika disimpan dalam waktu yang lama? Jawabannya tentu tidak. Karena emas itu kualitasnya tidak akan pernah turun walaupun disimpan dalam waktu yang sangat lama. Mungkin kita tidak pernah mengenal istilah emas tua dan emas muda. Maka di sini kita akan mendengarkan istilah emas tua dan emas muda. Kalau menurut Standar Nasional Indonesia atau standar kadar emas sebagai berikut.
emas tua itu kadar emasnya lebih dari 70%, yang di situ termasuklah emas yang mulai dari 18 karat sampai 24 karat. Sementara emas muda itu kadarnya lebih kecil dari 70%. Yang termasuk di situ adalah emas 24 karat sampai dengan emas 14 karat. Sementara emas EOA telah diuji dengan kadarnya yaitu 24 karat. Maka emas EOA ini termasuk emas tua. Prinsip yang ketiga itu prinsip itu emas mudah diuangkan. Kemudahan menjual aset dalam bentuk emas itu ya kita harus keluar dari rumah, harus ke toko untuk menjual emas kita. Sementara kalau kita menjadi agent atau member dari EOA, kita bisa temukan distributor di seluruh Indonesia. Maka kita juga ingin menjual kembali emas kita, kita tidak perlu harus keluar ke rumah, kita hanya bisa dari online, artinya kita bisa dari grup, kita jual kembali emas kita buyback gitu. Jadi keuntungan kita menjadi agent atau member seperti itu, kita tidak ribet-ribet harus keluar, kita cukup masukkan ke grup bahwasanya kita mau buybackkan emas kita yang ada. Jadi kesimpulan yang saya ambil, kalau kita sebagai agent of gold yang profesional, kita harus memahami prinsip emas, maka kita akan dipercaya oleh konsumen kita. Demikianlah paparan prinsip emas yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.